Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Yadi Aindo. Kali ini di malam Jumat, saya akan membawakan sebuah cerita horor atau misteri yang berjudul Jenazah Dilangkahi Kucing Hitam. Dan seperti apa ceritanya, ikuti terus di channel Yadi Aindo untuk malam Jumat ini. Tiba-tiba warga Desa Jati dihebohkan dengan berita kematian seorang wanita muda yang masih berusia 35 tahun. Semua tak menyangka bahwa Asita telah berpulang secepat itu. Padahal warga sebelumnya melihat Asita segar bugar dan masih beraktivitas seperti biasa. Warga berbondong-bondong datang untuk melayat ke rumah besar milik Asita. Isak tangis keluarga membuat pelayat ikut larut dalam suasana duka. Bahkan mereka mengenang almarhumah semasa hidupnya yang dikenal suka bergaul. Asita, kenapa kamu tinggalkan abang? Karyo mencap-mencap tak menentu. Ia tak terima dengan kepergian Asita yang bagai mimpi baginya. Baru 3 jam yang lalu Asita duduk bercengkrama bersama Karyo. Tiba-tiba Asita memual dan muntah-muntah dan memuntahkan darah kejang-kejang, lalu tak sadarkan diri. Karyo memanggil dokter yang tinggal di desa sebelah untuk memeriksa kondisi istrinya. Namun takdir berkata lain. Asita sudah tiada. Asita kenapa bisa meninggal seperti itu ya? Oh, sangat aneh sekali. Apa jangan-jangan dia diguna-guna? Para pelayat wanita yang duduk mengelilingi jenazah Asita saling berbisik. Satu persatu anggota pengajian di kampung itu datang. Mereka mulai membaca surat Yasin. Sementara Karyo masih memeluk jenazah istrinya yang sudah terbujur kaku itu sambil meraung. Asita sayang, bangun. Jangan tinggalkan abang dan Alifa. Kasihan anak kita masih kecil, ratap Karyo. Tiba-tiba entah dari mana datangnya seekor kucing hitam lewat dan melompati jenazah Asita. Semua orang menjerit karena kaget. Begitu juga dengan Karyo yang ikut mundur menjauhi jenazah istrinya. Jantung Karyo berdegup kencang. Ia masih memegangi dadanya. Shock. Astagfirullahaladzim. Dari mana datang kucing itu? Seru salah seorang pelayat mengusap dadanya. Anehnya kucing itu lari ke arah kamar Asita. Salah seorang kerabat Karyo mencari kucing hitam tersebut di dalam kamar. Ternyata tak ditemukan. Mana kucing itu? Tanya seseorang ketika Wahyudi keluar dari kamar. Wahyudi, kerabat dekat Karyo itu, menaikkan bahunya. Semua orang merasa takut. Ada beberapa yang
pamit pulang lebih dahulu, hingga menyiksakan belasan orang di dalam yang masih tetap. Tanda buruk itu celetuk seseorang. Udah, anggap saja nggak ada apa-apa, bantah Wahyudi, berusaha menetralkan suasana. Ia kembali keluar bersama para pelayat pria di halaman rumah. Asita, sementara Karyo kembali mendekati jenazah istrinya. Tiba-tiba Karyo merasakan sesuatu yang tak beres dari tubuh istrinya itu. Ia beringsut mundur dan menatap ke arah jenazah yang ditutupi oleh kain jarik panjang itu. Tubuh Arshita bergetar hebat hingga membuat orang-orang lari keluar karena ketakutan. Hanya Karyo yang tinggal di sana sambil melongok. Arshita bangkit, duduk berselonjor. Tatapan matanya sangat kosong. Karyo yang sendirian di dalam masih melongo tak percaya dengan apa yang dilihatnya saat itu. Tubuhnya kaku, tak mampu ia menggerakkan. Hatinya menjerit ketakutan, ingin lari juga keluar rumah. Namun tubuhnya tak menginginkan itu. Arshita menyeringai. Kemudian tubuhnya ambruk lagi. Barulah Karyo berteriak. Ia buru-buru keluar, meninggalkan jenazah istrinya sendirian di dalam rumah. "Ibu!" jerit seorang gadis kecil berusia 7 tahun di balik pintu kamar. Ia kembali dan duduk di dekat jenazah ibunya itu. Orang-orang hanya berani mengintip di depan pintu utama saja. "Alifah, sini!" panggil Karyo di ambang pintu. "Ibu, tadi bangun, Pak," ucap Alifah polos. "Ibu sudah tiada, Alifah," ucap Karyo dengan suara parau. Alifah menggelengkan kepalanya. Anak itu masih belum menerima kematian sang ibu yang begitu cepat dan terasa seperti mimpi baginya. Sedari tadi ia hanya di dalam kamar mencoba mempercayai pemikirannya saja bahwa ibunya masih hidup. Ada apa ini bapak-bapak? Kenapa di luar semua? Kyai Ramdan menerobos di kerumunan warga yang berdesak-desakan di depan pintu, ingin melihat kondisi jenazah Arshita. "Arshita tadi bangun, Kiai," sahut seseorang. "Kok bisa?" Kyai Ramdan mengerutkan dahinya. Iya, Kiai. Istri saya bangkit lagi setelah dilangkahi kucing hitam," ucap Karyo. "Astagfirullahaladzim, mana mungkin itu bisa terjadi? Kami tidak tahu, Kiai. Sudah, ayo kita urusi jenazah sebelum masuk waktu asar. Takutnya nanti ditunda-tunda keburu petang." "Apa tidak apa-apa, Kiai?" "Memangnya kenapa? Itu jenazah juga sudah dalam posisi semestinya." Kyai Ramdan melirik ke arah jenazah. Warga satu persatu bubar. Ada yang duduk di halaman dan yang kembali masuk ke dalam lagi. Karyo kembali masuk dan duduk bersama anaknya di samping jenazah istrinya. Tinggal beberapa orang saja yang mau membaca surah Yasin sembari menunggu jenazah akan dimandikan. Pelan-pelan menggosok lipatan di tubuhnya, ucap Saodah, orang yang terbiasa memandikan jenazah di desa mereka.
Astagfirullah, Bu Saudah, ini kenapa berdarah? Tunjuk wanita yang menemani Saudah untuk membersihkan bagian kemaluan Asita. Ya Allah, seru Saudah yang juga kaget setelah melihat darah mengalir tanpa henti. Coba panggil Karyo, kita Saudah pada rekannya. Ia ingin tahu apakah Asita sebelum meninggal lagi haid. Tak lama kemudian Karyo datang. Lelaki itu tak mengerti kenapa ia dipanggil ke bilik hijau itu. Apa almarhum sebelumnya sedang haid? Cecar Saudah. Setauku tidak. Memang kenapa? Karyo balik bertanya. Tidak. Ya sudah kalau begitu, ucap Saudah. Secara tidak langsung meminta Karyo untuk keluar. Karyo pun keluar, membiarkan orang-orang itu memandikan jenazah istrinya. Tubuh Arsita kembali diguyur air secara perlahan. Setelah itu siap untuk dikafankan. Alipah menatap ibunya dengan tatapan nanar saat kain kafan telah sempurna menutupi tubuh Asita. Anak dan suaminya dipinta untuk menciumi jenazah terakhir kali sebelum disalatkan. Namun Alipah dengan tegas menolak. Ia bersikukuh tidak mau mencium jenazah ibunya untuk terakhir kalinya. Ayo nak, bujuk Kari. Enggak, ibu masih hidup pak, kenapa harus menciumnya begitu? Sudah Karyo, biarkan saja. Alipah masih syok. Bujuk Wahyudi. Karyo manut. Hanya ia dan kerabat dekatnya saja yang memberi ciuman terakhir pada jenazah istrinya. Jenazah Asita diletakkan di atas tandu dan ditutupi oleh kerangka besi yang berselimutkan kain hijau bernama keranda. Semerbak daun pandan dan juga beberapa bunga yang dirangkai di atas keranda mulai menghilang dari dalam rumah. Seiring dibawanya keranda itu keluar untuk disalatkan di masjid, Alipah bersama neneknya tidak ikut mengantar. Ia hanya duduk di pangkuan Mak Nila sambil menerima pelayat yang terus-menerus berdatangan. Kami turut berduka cita atas meninggalnya menantu Mak Nila, ucap orang-orang ketika menyalami Mak Nila. Wanita yang berusia 65 tahun itu hanya mengangguk. Ia sama pilunya dengan Karyo. Menantu yang selama ini mengurusnya pergi tak terduga. Sementara ia yang sering sakit-sakitan malah tetap hidup sampai sekarang. Memang umur tidak ada yang tahu. Mak, ini kain bekas pemandian Asita tadi. Kalau sudah kering, dikuburkan saja. Jangan disimpan di rumah, ucap Saudah. Iya Saudah, terima kasih. Letakkan saja di dalam ember cucian yang ada di dalam kamar mandi sana, balas Mak Nila. Iya Mak. Saudah segera ke belakang. Seseorang beringsut mendekati Mak Nila. Mulut orang itu mendekat ke telinga Mak Nila karena ingin mengatakan suatu hal. Mak, sebenarnya Asita itu masih hidup, bisik orang berkerudung hitam tersebut. Sontak saja Mak Nila kaget. Ia mendelik tajam. Jangan asal bicara kamu. Mayatnya
langkahi kucing hitam, itu artinya dia akan bangkit lagi nanti. Mak tahu nggak? Ini tuh mau malam Jumat Kliwon, itu kuburan Asita harus dijaga 40 hari, ucap orang itu lagi. Kami tidak mempercayai hal begituan, balas Mak Nila. Mak, jangan diabaikan hal beginian. Mak Nila tak mau menanggapi lagi. Ia mengalihkan pandangannya ke lain tempat. Pelayat itu hanya menghela napas dan mulai duduk sejajar dengan yang lain. Langit mulai diselimuti kabut putih nan tebal. Karyo mendongak ke atas. Terasa wajahnya mulai ditetesi air hujan. Jenazah belum dimasukkan ke liang lahat. Cepat, kita kebumikan sebelum hujan turun, seru Kiai Ramdan. Karyo ikut turun bersama 2 orang warga yang ikut mengantarkan jenazah Asita ke pemakaman desa itu. Ia menyambut istrinya dari bawah dan membantu meletakkan jenazah ke posisi menghadap kiblat. Setelah itu mereka naik kembali ke atas. Hujan mendadak deras. Seketika, sebagian yang mengantar tadi memilih pulang lebih dulu. Cepat gali, titah Kiai Ramdan sambil mengusap wajahnya yang telah basah. Yang lahat itu mulai becek, bahkan kain kafannya sudah kotor. Tapi tanah itu tergerus oleh hujan. Jenazah yang semula miring ke kanan jadi berubah posisi terbalik, terlentang. Astagfirullahaladzim, seru semua orang. Bagaimana ini, Yai? Kenapa aneh sekali begini? Tanya seorang warga yang telah basah kuyup. Cepat turun lagi, betulin posisi jenazah seperti semula, titah Yai Ramdan. Aduh Yai, itu airnya sudah tergenang begitu. Takut tanahnya ikut ambles, malah nanti saya yang ikut terkubur sama mayat Mbak Asita, sungut lelaki jangkung itu. Burhan, cepat lakukan. Biasanya juga kamu yang ngurus beginian. Kiai, bukannya apa-apa. Seumur hidup saya menggali kuburan, tidak pernah kejadian begini. Lihat tuh, tunjuk Burhan ke arah dalam liang lahat itu. Kiai Ramdan melirik Karyo yang tampak sengaja diam, menghindar, namun tak sengaja ia mencuri pandang ke arah Kiai Ramdan. Begitupun sebaliknya. Kiai meminta Karyo yang turun ke bawah membetulkan posisi jenazah istrinya. Karyo, cepat turun. Karyo sebenarnya tak punya keberanian, namun sebagai suami ia juga tidak bisa diam saja. Gegas Karyo melompat ke bawah, hampir menginjak bagian kaki dari jenazah itu. Wajahnya sudah dipenuhi lumpur. Ia bersusah payah memiringkan jenazah istrinya untuk miring ke kanan. Lalu ia bangkit ingin meminta orang di atas membantunya untuk naik. Burhan, saya mau naik, seru Karyo yang sekali mengusap wajahnya. Burhan dan beberapa orang berdiri di tepi liang sambil mengulurkan tangan ke bawah. Saat Karyo ingin menarik tangan Burhan, ia merasakan ada sesuatu yang bergerak mengenai kakinya. Sontak saja orang di atas mundur.
Karyo melirik ke bawah. Ia menggigil ketakutan melihat jenazah istrinya kembali terlentang. "Kiai, gimana ini?" tanya Karyo menggigil ketakutan. "Kiai, ini sangat aneh. Kenapa jenazah kembali terlentang begitu?" Tanya salah seorang pelayat sambil melongok ke bawah. Sementara hujan semakin deras dan nyaris membenamkan jenazah Asita dengan air keruh tersebut. Kiai Ramdan juga sama herannya. Ia meminta Burhan tak ikut turun membantu Karyo di atas sana. "Ya Allah, Dek, kenapa bisa begini?" gumam Karyo menatap jenazah istrinya. Burhan yang sudah turun membantu sebisa mungkin agar jenazah tetap posisi miring meski tanah terkikis hujan sedikit demi sedikit. Sesudah memastikan jenazah tak terlentang lagi, keduanya naik kembali ke atas. Tanah yang digali kembali dipadati tidak ke dalam liang lahat hingga menutup sempurna dan membentuk gundukan di atasnya. Papan nisan pun siap ditancapkan, lalu tak lupa Karyo menabur bunga setelah doa dibacakan oleh Kiai Ramdan sebelum pergi meninggalkan makam istrinya. Karyo mengusap-usap papan itu sambil tertunduk pilu. Ia lemah karena mulai malam ini ia akan hampa tanpa tawa dan canda Asita seperti sebelumnya. "Bagaimana sendirian tanpamu, Dek? Alipa juga masih belum terima dengan kepergianmu yang secepat ini. Aku tidak mau kenapa harus tiba-tiba begini. Aku bahkan masih belum percaya adek pergi meninggalkan kami," racau Karyo sesegukan. "Karyo tidak baik meratap terlalu lama. Sebaiknya kamu pulang. Di sana ada anakmu yang juga membutuhkanmu," ucap Kiai Ramdan. "Kiai, ini malam Jumat Kliwon kan? Biasanya harus dijaga ini makam," celetuk Burhan. "Ya," sahut yang lain yang masih ikut menunggui Karyo. "Tidak usah, lihat hujannya akan bersambung sampai besok pagi. Mana mungkin ada orang jahat yang akan menggali kuburan ini. Ayo kita pulang," ajak Kiai Ramdan. Burhan membantu Karyo untuk berdiri dan meninggalkan pemakaman di desa itu yang letaknya di pinggir hutan. Siapa sosok di meja makan itu? Ceger, suara kilatan menyambar. Petir menyambar di langit kelam. Gemericik hujan tak kunjung mereda. Hawa dingin makin terasa menusuk tulang. Dalam pertama meninggalnya Asita didatangi sedikit tetangga yang ikut bertajiah di rumah duka. Paling hanya kiri kanan saja dan mereka baru saja pulang. Kini tinggallah Karyo yang merana sendirian sambil duduk termenung di meja makan. Ia menopang dagu dengan satu telapak tangan yang sikutnya bersimpuh di atas meja makan. Karyo, Alipa tak mau tidur. Tiba-tiba Mak Nila muncul menyentuh pundak Karyo. Lelaki itu hanya menarik napas dalam-dalam dan menurunkan tangannya. Karyo hanya tertunduk sedih. "Karyo, kamu punya Alifa, urus dia," ucap Mak Nila lagi. "Aku rindu sama Asita, Mak.
Aku masih tak habis pikir kenapa dia bisa meninggal seperti itu. Manik Karyo mulai kembali basah. Padahal lingkaran matanya sudah bengkak dan terasa berat. Hidungnya juga mampet, untuk bernapas sudah sulit. Mana ia peduli akan itu. Hatinya masih belum ikhlas. "Nek, ibu mana?" Alipa datang ke meja makan dengan mata sayu. Biasanya jam segini Asita sudah mengeloni Alipah di kamar, bahkan ikut membacakan dongeng supaya anaknya itu tidur. Mak Nila memandang Karyo yang terlihat kacau. Karyo sibuk dengan kesedihannya. Dia suntuk tanpa kehadiran Asita di sisinya. "Sama nenek, tidur ya," bujuk Mak Nila. Alifa menggelengkan kepala. Ia masih tetap bersikukuh hanya mau ditidurkan oleh ibunya saja seperti biasa. "Ibu," Alifa merengek sambil mengucek mata. Suaranya yang nyaring membuat Karyo bangkit sambil menggebrak meja makan. Bra! Sorot mata Karyo begitu tajam mengarah ke sang anak. Alipa tak mau mengangkat wajah melihat bapaknya. "Ibu sudah tiada," bentak Karyo. "Ibu masih hidup. Aku mau ibu temani Alipa tidur," seru Alipa yang disertai isakan tangis yang makin menjadi. Emosi Karyo jadi makin tak terkendali. Tangannya mengepal erat dengan urat-urat leher yang tampak menegang. Karyo, Alipa itu masih kecil. Dia tak tahu apa-apa. Jangan hanya memikirkan dirimu saja. Bukannya membujuk kamu, malah membentaknya. Pungkas Mak Nila tak terima cucunya dibentak oleh anaknya sendiri. Karyo mengacak-ngacak rambutnya, kemudian pergi ke kamar. Mak Nila menarik tubuh mungil Alifa untuk ia dekat. "Malam ini tidur sama nenek ya," bujuk Mak Nila lagi. Tak ingin menyerah, meski ia sadar sulit menaklukkan cucunya itu. "Ibu, bapak jahat," ucap Alifa sedih. Mak Nila bingung harus menjelaskan bagaimana pada Alifa bahwa ibunya sudah tiada dan tidak mungkin kembali lagi. "Duh, Alifa, anak pinter kan? Ibu meminta nenek untuk jaga Alifa karena ibu ada urusan." "Urusan apa, Nek? Kenapa belum pulang juga?" "Iya, yang tadi sore itu bukan ibunya Alifa kan, yang dibawa pakai tandu?" Alifa mendongak menatap Mak Nila yang mengerutkan dahi tengah berpikir. "Alifa, ibu sudah pergi menghadap Allah. Kita harus ikhlas. Kalau ditangisi nanti ibu di sana gak akan tenang." Butuh kesabaran ekstra membujuk Alifa yang memang sangat dekat sekali dengan ibunya. "Kapan baliknya, Nek?" "Ibu tidak akan kembali. Ia akan kembali kalau Alifa jadi anak baik, budi dan nurut sama nenek. Nah, sekarang kita tidur ya. Sudah larut malam," bujuk Mak Nila pelan-pelan. Tanpa menjawab maupun memberi anggukan, Alipah manut mengikuti
neneknya yang menuntun masuk ke dalam kamar. Alipah berbaring sambil memeluk guling. Mak Nila juga ikut tidur di samping Alipah sambil mengusap-ngusap punggung cucunya. Jam 1 dini hari, langit gelap setelah diguyur hujan deras. Suasana desa Jati tampak sangat mencekam. Suara binatang malam membuat bulu kuduk merinding mendengarnya. Lolongan anjing liar dari arah hutan sana membuat orang-orang yang masih bergadang di jam segitu bergidik ngeri, kecuali beberapa orang yang memang dijadwalkan meronda malam ini. Tumben, tuh lolongan anjing nggak berhenti-henti. Jadi merinding aku. Tukas seorang pemuda yang ikut berjaga malam sambil memegang kartu remi. Iya, apalagi istrinya Juragan Karyo meninggal tadi siang. Mana ini malam Jumat lagi. Ih, temannya menyahut sambil mengusap-ngusap lengannya. Udah, jangan menceritakan itu. Ayo, main kartu lagi. Joko, sekarang giliranku, jangan curang kamu. Mereka bertiga asik membunuh kesunyian dengan bermain judi remi di pos ronda. Kok kayak bau menyan ya? Iya, celetuk salah satu di antara mereka. Iya, yang lain juga mulai sadar dengan mata mengedar ke sekeliling arah. Wah, aku menang. Pemuda bernama Joko itu bangkit bersemangat. Tiba-tiba lampu pijar di pos ronda padam. Mereka melirik kiri kanan, tampak di teras rumah warga lampu semua masih menyala. Apa bola lampunya putus ya? Tanya Joko pada kedua temannya. Masa sih? Ini baru diganti seminggu yang lalu loh. Senter mana? Joko meraba senter di balik sudut pos kamling itu. Tangannya tak sengaja menyentuh sesuatu yang terasa dingin dan teksturnya sangat lembut. Tapi dia sadar itu punuk tangan seseorang. Perlahan Joko mengangkat wajah hingga ia beradu pandang dengan seseorang yang ada di balik pos kamling itu. Joko meneguk air liurnya, mulutnya mangap, ingin berteriak, namun sosok di hadapannya dengan wujud kuntilanak itu membuat nyali Joko lenyap seketika itu juga. Joko mana? Tanya seseorang temannya tanpa melihat ke belakang. Joko beringsut mundur pelan-pelan, lalu turun dari pos ronda dan lari tunggang langgang ke rumahnya. Hei Joko, ada apa? Teman Joko merasa heran. Kenapa sih Joko? Yang satunya lagi mengenyit, kemudian menoleh ke belakang hingga tampak sosok berwajah pucat dengan ekspresi datar berdiri di balik pos kamling itu. Sontak saja ia menggigil ketakutan sambil tak sadar terkencing dalam celana. Kuntilanak, jeritnya segera balik badan menyusul Joko yang pulang lebih dulu. Hei, kenapa kalian meninggalkanku? Lelaki yang mengenakan kopi kupluk hitam itu masih berdiri. Bang, terdengar suara parau seseorang memanggilnya dari belakang. Bulu kuduk pria itu meremang seketika ia mulai menegak air liurnya seraya
mengusap-ngusap tengkuknya. Perlahan badannya memutar ke belakang hingga langkahnya tercekat karena ada sosok kuntil anak di hadapannya. "Aih, matilah aku!" Ia pelan-pelan melangkah mundur, kemudian lari terbirit meninggalkan pos kambling itu. Alipah sedari tadi gelisah. Ia miring kiri kanan sambil memeluk guling, sementara Mak Nila sudah tertidur pulas di sebelahnya. Sudah coba memejamkan mata, tetapi tetap tidak bisa membuatnya tertidur juga. Prang! Sontak Alipah bangkit setelah mendengar suara benda jatuh dari dapur. "Nek, itu apa?" Alipah menarik ujung daster Mak Nila yang berposisi tidur membelakanginya. "Sudah, biarkan saja. Ayo tidur lagi," jawab Mak Nila dalam keadaan mata terpicing, enggan untuk bangun. Alipah turun dari ranjang. Ia berjalan keluar menuju dapur. Ruangan tengah gelap karena lampunya sengaja dipadamkan jika malam hari. Anak itu juga tidak bisa menghidupkannya sendirian karena sikringnya sangat tinggi. Tak mampu ia jangkau meski berkinjit sekalipun. Mendadak langkahnya terhenti setelah melihat sosok wanita berwajah pucat tengah melahap makanan di atas meja. Sebagian wajahnya tertutup dengan rambut panjang yang menjuntai ke bawah, sedangkan pakaiannya sangat kotor. "Ibu!" seru Alipah. Sosok itu menghentikan makannya. Ia tak menoleh sedikit pun dan kembali lanjut makan sampai makanan di atas meja berantakan dibuatnya. Kuah-kuah sayur tumpah ke lantai. Alipah tampaknya tak takut sedikit pun. Ia melangkah maju, ingin menghampiri. "Alipah, di mana kamu, Duk?" seru Mak Nila yang cemas karena tidak mendapati cucunya di ranjang. "Di dapur, Nek," saut Alipah berbalik badan. Pandangannya mengarah ke arah ruang tengah. Mak Nila berjalan tergopoh menuju dapur. Pandangannya beralih pada meja makan yang tampak berserakan. Bahkan tudung sajinya ada di lantai dalam posisi terbalik. Mak Nila terhenti mengerutkan dahi ketika menatap cucunya. "Alipah, ngapain di dapur?" "Apa Alipah makan?" tanya Mak Nila. "Bukan, ibu yang makan itu," tunjuk Alipah sekaligus balik badan menghadap meja makan. Namun sosok wanita yang disebutnya ibu itu sudah tidak ada lagi di sana. "Astagfirullahaladzim, kamu ngigon, Duk." Mak Nila memegang pundak cucunya. Alipah balas menggelengkan kepala. "Ibu pulang, Nek. Tadi ibu sedang makan, lalu kenapa ibu pergi?" Alipah tampak kecewa karena tak melihat sosok itu lagi. "Alipah, nenek sudah bilang ibumu sudah tiada. Nah, ibu tidak akan pulang kembali," ucap Mak Nila berusaha keras memberikan Alipah pengertian. "Tadi ada ibu di sini, Nek. Kemana ibu?" Raut wajah Alipah langsung berubah seketika. Ia kembali muram. "Alipah mau apa malam-malam ke dapur?" "Tadi mau pipis, Nek, tapi Alipah
lihat ibu sedang makan. Udah pipisnya. Mak Nila berusaha sesabar mungkin menghadapi cucunya. Alipah menggelengkan kepala, tatapannya sendu seraya mengedar kiri kanan, berharap ibu terlihat lagi dan akan ia buktikan pada neneknya bahwa apa yang dilihat bukanlah omong kosong belaka. Ya sudah, ayo nenek temani ke kamar mandi, ucap Mak Nila seraya menuntun Alipah menuju kamar mandi. Setelah memastikan cucunya sedang buang air kecil di dalam sana, Mak Nila membereskan meja makan. Sayur dan lauknya telah ludes semua, bahkan sisanya berceceran di atas meja makan dan juga di lantai. Mak Nila tak habis pikir kenapa meja makannya itu bisa berserakan. Ia tahu betul kalau Alipah tak mungkin melakukan itu semua. Masa iya Asita hidup lagi? Gumam Mak Nila sambil mengelap meja makan. Mak Nila telah membersihkan meja makan, tinggal piring dan mangkok saja yang tak sempat ia cuci. Rasa kantuknya sudah tak mampu ia tahan. Alipah juga belum keluar. Terpaksa Mak Nila duduk di kursi sambil melipat kedua tangannya di atas meja dan menunduk sambil menunggu Alipah selesai. Tak sadar jika matanya terpejam, ia bahkan tak tahu jika Alipah sudah balik ke kamar tanpa membangunkannya. Wih, terasa hembusan angin menyejukkan ubun-ubun Mak Nila. Matanya mengerjap. Samar-samar ia melihat sosok bayangan putih tengah menatapnya dengan tatapan yang kosong. Sontak saja Mak Nila melebarkan sudut matanya dan bangun. Ia melihat sekeliling dapur lalu mengerutkan dahi, berpikir sejenak. Siapa itu tadi? Ya ampun, Alipah. Mak Nila baru sadar jika ia ketiduran dan melupakan Alipah di dalam kamar mandi. Gegas ia bangkit dari kursi, berjalan sempoyongan ke kamar mandi. Pintu kamar mandi tertutup rapat. Mak Nila mendorongnya hingga Alipah tak lagi tampak berada di dalam sana. Apa Alipah sudah kembali ke kamarnya? Gumam Mak Nila heran. Ia pun bergegas ke kamar. Ternyata Alipah sudah ada di kamar dan tertidur. Hampir saja jantung Mak Nila copot karena memikirkan cucu kesayangannya itu. Mak Nila duduk di tepi ranjang sambil memandang wajah Alipah yang tampak sendu itu dengan tatapan iba. Kasihan sekali kamu, Ndu. Masih kecil sudah ditinggalkan ibumu, ucap Mak Nila sambil mengelus rambut Alipah. Nek, panggilan itu membuat mata Mak Nila terbelalak. Aliran darahnya berdersir sangat cepat. Ia melirik Alipah yang masih ia belai rambutnya. Namun ia mendengar suara Alipah memanggilnya di depan pintu. Pelan-pelan Mak Nila menarik tangannya dari rambut Alipah. Kemudian ia menoleh pada sumber suara yang berasal dari depan pintu. Hening dan tidak ada siapapun di sana. Mak Nila sedikit takut. Ia juga lupa menutup pintu kamarnya kembali.
Apa aku berhalusinasi atau hanya mimpi? Gumam Mak Nila sambil mengusap wajah setelah kembali memandang Alipah yang tertidur pulas. Mungkin usianya sudah sangat tua. Pendengarannya masih tetap aktif mendengar suara orang. Ia yakin jika tadi itu Alipah memanggilnya, tetapi Alipah di sampingnya sudah tertidur pulas. Mak Nila bangkit, menutup daun pintu kamar dengan rapat. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya tidur kembali di samping Alipah. Oke, sobat-sobat semua yang masih stay tune di channel Jadi Aindo, ikuti terus cerita-cerita horor di malam Jumat. Yang baru menemukan Jadi Aindo, jangan lupa subscribe dan like-nya. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang telah memberikan support kepada Jadi Aindo untuk memberikan cerita-cerita horor atau misteri atau kisah nyata atau cerita-cerita pengalaman pribadi. Silakan bisa menghubungi admin Jadi Aindo. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.